belajar agama masih diperlukan, terutama bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, ini adalah 3 pilar filosofis PAI kenapa di perguruan tinggi ini wajib dipelajari. Nah, yang pertama adalah humanisme Islami. Humanisme Islami itu artinya menjadikan diri kita sebagai seorang manusiawi, gitu. Ya, jadi belajar agama itu justru harus menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Jangan kemudian seperti contoh naudzubillah, ada orang yang kemudian pengen menghardik anak yatim, gitu ya, ataupun mencelakai orang-orang miskin. Nah, itu tinggalkan hal semacam itu, karena itu tidak masuk ke dalam kategori tujuan dari pembelajaran agama. Yang kedua, ada integrasi keilmuan. Nah, tujuan dari adanya belajar agama ini, kita harus bisa menghindari sekularisasi ilmu pengetahuan. Nah, kenapa penting untuk menghindari sikap dikotomi ataupun sekuler dalam mempelajari ilmu pengetahuan itu? Karena saya alami langsung gitu. Dulu tuh saya waktu zaman lulus uh, sekolah, ada jalur namanya jalur PMDK dulu. Nah, saya daftar kan jalur PMDK itu dulu 3 kampus saya daftar. Dulu itu pilihan satunya UPI, kemudian UIN Bandung, sama satu lagi itu apa lupa lagi saya yang ketiga itu. Saya daftar tiga kampus waktu itu. Akhirnya saya diterima tuh jalur PMDK itu di UPI, jurusan biologi. Itu kan pilihan satunya. Tiba-tiba uh, orang tua, khususnya kakek, nanya, almarhum, kuliah jadi Pak. Jurusan apa? Jurusan biologi. Gitu. Kenapa jurusan biologi? Pengen narik, karena saya dulu kan anak IPA gitu, jadi senang dengan itu. Mending jangan jurusan biologi, ngambil jurusan agama aja. Sama kakek itu. Kenapa jurusan agama gitu? Saya pikir, ya, kenapa jurusan agama gitu? Saya mikir gitu tuh sama almarhum itu. Biologi itu gak dibawa ke surga katanya. Belajar biologi gak dibawa ke surga. Ya sambil guyon sih kakek itu dulu. Gak serius-serius amat. Tapi nyelekit gitu. Jadi perkataannya itu seakan-akan nggak ngeridoin saya untuk ngambil jurusan biologi saat itu. Ya, akhirnya apa, saya daripada durhaka gak mau kan gitu. Akhirnya saya nurut aja ngambil jurusan agama. Milihnya jadinya di UIN Bandung. Dulu tuh gitu. Nah, ketika ngambil jurusan agama, kenapa ya? Saya berpikir orang tua zaman dulu kok berpikirnya gitu, seakan-akan ilmu itu ada dikotomi gitu, ilmu umum dengan ilmu agama. Seakan-akan lebih penting ilmu agama. Setelah saya pelajari gitu ya, ternyata ada salah satu klausul apa namanya, pernyataan Imam Al-Ghazali gitu dalam kitab Ihya Ulumuddin yang tadi saya sampaikan. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali membagi 2 ilmu, ada ilmu dunia, ada ilmu agama, bahasanya itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Jadi wala tabdul fil ilmi wala apa kalimat saya lupa lagi. Al al ilmu fil abdo, bukan gitu sih kalimatnya, gimana ya. Pokoknya intinya gini, bahwa Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa ilmu yang lebih abdol itu adalah ilmu agama. Lebih abdol itu lebih utama, ilmu agama dibandingkan uh, fi ilmi dunia, dibandingkan ilmu dunia. Ilmu dunia itu ilmu umum. Ya seperti tadi lah, mungkin anggapannya adalah biologi gitu ya, fisika, teknik elektronika gitu ya. Nah, itu bukan ilmu agama dianggapnya. Makanya tidak dianggap terlalu utama. Penting tapi tidak dianggap utama gitu. Mungkin orang tua saya zaman dulu gitu. Sehingga ilmu agama dianggap lebih penting daripada ilmu umum. Gitu. Nah, ini persoalannya ternyata terjawab. Terjadi dikotomi ilmu. Gitu. Doktrin ini mengakar tuh di masyarakat pedesaan itu. Ya, apalagi kalau di apa di pedesaannya itu punya pondok yang pondoknya itu pondok salaf. Pondok salaf itu pondok-pondok yang tradisional. Pasti dorongan untuk belajar agamanya tinggi dibandingkan dengan belajar di sekolah umum.
ya pelajaran umum itu terjadi itu di masyarakat zaman dulu saya. Nah, sehingga saya berpikir, oh ini terjadi ada sekularisasi ilmu pengetahuan, seakan-akan ilmu pengetahuan itu bersumbernya beda gitu. Nah, padahal ilmu itu ya sumbernya sama, sumbernya dari Allah. Semua ilmu penting, ya, gitu ya. Jadi biologi juga penting, makanya kenapa orang Islam itu dari segi progresivisme itu ketinggalan dengan dunia Barat, karena itu tadi integrasi keilmuannya lemah, menganggap bahwa ilmu umum itu tidak lebih baik daripada ilmu agama, begitu, sehingga tertinggal kita. Tapi kita justru harus belajar kepada para ilmuwan Muslim, seperti siapa tuh yang siapa yang penemu optik gitu, siapa Ibnu siapa namanya, ya Allah lupa tuh, yang penemu alat optik itu tentang lensa itu. Nah, itu orang Islam, ulama juga. Ibnu Sina, seorang dokter, penemu obat-obatan yang jarang ditemui oleh orang-orang. Dia dokter, ulama juga. Juga ada siapa? Oh, Ibnu Haytham, yang tadi itu Ibnu Haytham, saya lupa. Ibnu Haytham itu seorang penemu lensa gitu. Ya, untuk membantu penglihatan. Ya. Orang membaca pakai lensa itu Ibnu Haytham, penemu sains pertama dalam Islam itu Ibnu Haytham. Ada lagi Ibnu Batutah. Ibnu Batutah itu penjelajah dunia yang pertama kali menemukan kompas. Ya, rumus kompas itu kenapa selalu mengarah ke utara? Nah, itu Ibnu Batutah yang pertama kali menemukan. Gitu. Sebelum siapa? Amerigo Vespucci, Leonardo da Vinci, Vasco da Gama. Sebelum itu yang namanya Ibnu Batutah sudah mengenal. Ada lagi sosiolog Muslim terkenal itu Ibnu Khaldun. Jauh sebelum siapa? Oh, August Comte gitu ya. Jauh sebelum Karl Marx. Ya. Ibnu Khaldun itu lebih dulu disebut sebagai bapak sosiolog gitu. Ya, makanya dulu tuh dia ulama tapi ilmuwan juga. Nah, faktanya hari ini tuh ada orang yang kemudian jago ilmu agama tapi minim di ilmu umum. Kenapa? Ya karena itu tadi terlalu bersikap ambivalen, ya seakan-akan dia anti terhadap ilmu lain gitu. Padahal kalau ilmu ya dipelajari, nggak ada salahnya belajar. Misalkan seorang ulama seperti halnya Ibnu Haytham, seorang ulama belajar ilmu lensa, ilmu optik gitu, gitu ya. Itu kan luar biasa. Makanya kenapa pada zaman dinasti Abbasiyah Islam itu muncul pada masa keemasan, ya karena zaman itu zaman di mana orang yang disebut dengan ulama itu ya ilmuwan gitu. Karena kan ulama istilah dalam bahasa Arab, ilmuwan istilah dalam bahasa serapan Indonesia gitu. Ilmuwan ya ulama, ulama artinya ilmuwan gitu. Tapi kita kan mengartikan sekarang berbeda. Ada sekularisasi, ada dikotomi pemisahan. Ulama seakan-akan adalah ahli agama, ilmuwan adalah ahli ilmu sains gitu ataupun ilmu umum gitu, ilmuwan. Padahal intinya sama gitu. Ulama ya ilmuwan, ilmuwan ya ulama. Makanya ilmuwan Muslim zaman dulu itu ya seorang ahli agama juga ahli ilmu umum. Kalau dulu itu seperti itu, gitu ya. Jadi jangan dikotomikan. Nah, jadi dalam belajar agama kita hari ini tuh seperti itu. Jadi ada perspektif lain yang kemudian belajar agama itu tidak hanya monodisiplin, hanya belajar agama dalam perspektif insider saja, dalam perspektif agama kita saja. Ya, dalam perspektif yang lain juga dipelajari. Nah, itu supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal dengan peradaban lain, gitu. Ya, itu contoh kenapa itu penting. Dan sebetulnya dalam apa namanya? Dalam hadis saja gitu ya. Nah, secara teologis gitu ya. Nah, secara teologis kan Nabi pernah mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki muslim atau perempuan.
Nah, artinya tidak ada pengecualian ilmu apa yang perlu dipelajari gitu. Jadi dalam hadis itu tidak disebut tolabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimat illa ilmu biologi, illa ilmu fisika, illa ilmu mekatronika, illa sosiologi. Enggak ada. Artinya Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita melalui hadisnya agar kita wajib mempelajari ilmu apapun. Tidak ada batasan ilmu apa yang kita pelajari. Kita mau belajar ilmu hipnotis, boleh. Kita mau belajar ilmu pelet, boleh. Kita mau belajar ilmu apapun, boleh. Nggak ada larangan. Karena sifat ilmu itu bebas nilai. Boleh dipelajari oleh siapapun. Dan boleh digunakan oleh orang untuk apapun. Gitu. Ya, jadi yang membuat ilmu itu jelek itu bukan karena ilmunya, tapi karena orang yang menggunakannya. Ya. Contoh misalkan ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis kalau digunakan sama orang baik untuk kesehatan, itu jadi hipnoterapi. Tapi kalau hipnotis digunakan sama orang jahat, ya dibuat untuk kejahatan. Jadi yang salah bukan ilmunya. Yang salah adalah orang yang menggunakannya. Gitu. Ya, jadi sifat ilmu itu bebas nilai itu di sana. Ya, seperti halnya ada orang ahli nuklir. Gitu ya. Kalau nuklir itu dibuat untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN gitu ya, bermanfaat untuk menerangi energi, punya energi. Tapi kalau nuklir itu dibuat untuk bom, kemudian memusnahkan orang yang tidak berdosa, nah itu jadi salah. Jadi yang salah bukan ilmu nuklirnya, tapi orang yang menggunakan. Itu seperti halnya Anda punya HP kan, semua pasti punya HP. Punya HP, kalau HP-nya digunakan untuk menipu orang, untuk apa namanya, untuk hal yang madorot lah katakan gitu ya, itu juga tidak bermanfaat. Tapi ketika HP-nya digunakan untuk apa berbisnis, untuk belajar, nah itu jadi bermanfaat, baik, maslahat namanya. Nah artinya bahwa HP itu bisa mendatangkan kemadaratan dan kemaslahatan bukan karena HP-nya yang salah, tapi kita yang menggunakan HP-nya itu sendiri. Nah, begitupun halnya dengan ilmu gitu. Jadi ilmu agama kalau dipelajari sama orang yang sembarangan juga kalau di apa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya jadi tidak bermanfaat juga gitu. Misalkan Anda belajar ilmu agama, tapi ketika sudah belajar ilmu agama Anda gunakan untuk mengelabui orang, untuk menipu orang ilmu agama Anda. Ya. Jadi yang salah bukan ilmu agamanya tapi Andanya gitu. Alhamdulillah ya. Nah itu kenapa secara integratif itu penting ilmu itu. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Yang ketiga adalah progresivisme ilmu. Progresivisme ilmu itu artinya belajar agama itu ya jangan jadi sebatas ritual gitu. Misalkan kita dalam Islam itu belajar agama itu tentang sholat. Jangan hanya sebatas sholat itu sebagai sebuah ritual rutinitas biasa saja. Tapi dampak dari sholat itu apa? Pak, saya hafal Quran 30 juz gitu. Nah, tapi kalau hanya sekedar hafal Al-Quran 30 juz buat apa gitu. Tidak ada dampak sosialnya. Gitu. Saya rajin sholat Pak, rajin puasa Pak. Nah, buat apa rajin sholat, rajin puasa kalau tidak memberikan dampak? Maka dalam konteks progresivisme ini, orang yang kemudian dikatakan soleh secara sosial itu ya dia berdampak dari sholatnya. Kalau kita misalkan apa masih menipu orang, masih berbuat jahat kepada orang, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Gitu. Nah ini yang dalam konteks kita, kenapa progresivisme itu penting. Nah secara teologis jelas ya, Al-Quran pertama kali turun ke Nabi Muhammad itu surat ayatnya adalah ayat dari surat Al-Alaq 1-5. Perintahnya sederhana, Iqra gitu, bacalah. Sedangkan Nabi Muhammad seorang yang ummi, seorang yang buta huruf, tidak bisa membaca ataupun menulis. Kata Nabi Muhammad kan nanya ke apa Allah itu, ke malaikat, maaf. Ke malaikat ketika mendapatkan apa wahyu itu. Apa yang harus saya baca? Gitu. Iqra. Apa yang harus saya baca? Tiba-tiba malaikat menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan.
Jadi kata membaca ini bukan berarti membaca teks, tapi membaca konteks. Membaca konteks itu apa? Membaca realitas. Nabi Muhammad itu diminta oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk membaca konteks, bukan membaca teks. Kalau membaca teks ya umi. Nabi Muhammad itu seorang yang umi. Seorang yang tidak bisa menulis ataupun membaca tulisan. Tapi perintah Iqra itu yang pertama adalah Iqra secara kontekstual, membaca realitas, keadaan. Gitu. Ya, makanya tuh perintah-perintah Allah itu seperti itu. Nah, ini landasan kenapa kita belajar. Maka jadi seorang akademia, kita ini seorang mahasiswa itu harus bisa membaca konteks. Bukan kalau Anda saya baca misalkan tolong baca makalah, baca artikel. Nah, itu konteks Iqra dalam versi yang sederhana, hanya membaca tulisan saja. Tapi jauh dari itu semua adalah membaca konteks yang terpenting. Ataupun dalam bahasa lain yang sering saya bilang itu memahami yang tersirat di balik yang tersurat gitu. Jadi kan kadang banyak orang yang kemudian membaca tapi tidak memahami arti apa yang dibaca. Kalau dalam bahasa sekarang minta literasi membaca tapi tidak literat gitu. Artinya kita membaca informasi dibaca betul tapi tidak memahami gitu makna yang dibacanya apa gitu. Nah, maka kita sebagai seorang akademia itu membaca teks itu penting. Namun jauh lebih penting adalah membaca konteks. Contoh apa? Kan konon katanya mahasiswa itu disebut sebagai agen sosial of change gitu ya. Agen perubahan sosial. Seorang agen perubahan sosial itu kecerdasannya diuji ketika dia harus membaca kemampuan kepekaan terhadap realitas sosialnya. Gitu. Itu konteksnya. Jadi kalau misalkan membaca secara konteks Anda cermat, cerdas gitu ya. Wah, ini kehidupan ini semakin hari semakin gini. Apa yang harus saya buat sebagai seorang mahasiswa? Ya maka lakukan. Ya, dari hasil membaca secara konteks itu. Apa yang harus saya lakukan ketika saya menjadi seorang mahasiswa prodi apa misalkan prodi teknik elektro gitu. Ya, jadi bukan hanya sebatas tadi ya. Kita belajar mendidik itu bukan hanya sebatas transfer pengetahuan saja. Nah, ini ayat-ayat yang apa namanya mungkin bisa membantu mendorong kita untuk semangat termotivasi untuk belajar bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban kuliah, tapi belajar ya ini katakanlah belajar di kelas ini hanya sebatas stimulus karena hakikatnya belajar adalah di masing-masing. Anda ketika bergaul dengan teman itu belajar juga. Anda ketika pulang ke rumah di perjalanan, misalkan ketemu sama orang ya di bis ataupun di Transjakarta ataupun di Grab dan sebagainya di stasiun, ngobrol-ngobrol dengan siapapun di masyarakat itu juga hakikatnya belajar. Ya, jadi di kuliahan itu stimulus buat Anda untuk bisa menambah semangat belajar. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Tentang landasan teologis, hadis-hadis Nabi. Nah, oke. Nah, apa sih urgensi belajar agama di perguruan tinggi itu? Nah, ini ada satu riset yang unik. Saya baca ada satu artikel, nanti saya share artikelnya. Artikel itu diterbitkan di jurnal terindeks Scopus Q2. Ya. Di artikel itu ada satu hasil riset di abstraknya itu saya baca abstraknya sepintas bahwa pola beragama gen milenial dan sesudahnya, berarti gen milenial dan sesudahnya itu apa gen Z atau gen apa gitu ya, pola beragamanya itu bergeser dan itu dalam satu simpulannya itu dia mengatakan bahwa pergeseran nilai cara ataupun pola beragama gen milenial, gen Z dan sesudahnya itu dianggap akan merosotnya orang-orang untuk beralih cara beragama. Nah, hal itu saya mikir kok bisa gitu ya. Apakah semakin modernnya kehidupan ini akan menggeser peran agama atau gimana? Sehingga agama dianggap usang gitu, agama dianggap sesuatu lagi tidak dianggap penting gitu.
atau seperti apa? Terlepas dari salah satu aliran dalam keagamaan itu ada yang disebut dengan agnostik. Agnostik itu kan kelompok aliran yang memang percaya Tuhan tapi tidak mau beragama gitu. Nah, ada yang mengarah ke sana. Maka di sini eh, belajar agama di perguruan tinggi itu yang pertama adalah minimal kita kalau tidak bisa paham betul tentang agama, ya berupayalah untuk bisa menjadi pribadi insan kamil seperti yang tadi saya sampaikan. Karena faktanya di lapangan banyak kasus ya, mulai dari krisis moral, gitu ya. Kemudian landasan etika profesi. Contoh maksud landasan etika profesi itu begini. Anda kan misalkan suatu saat nanti bekerja, ya modal bekerja kan bukan hanya skill, ya skill misalkan ilmu Anda di bidang elektronika, ya, bukan hanya di bidang itu aja. Karena bekerja itu bukan urusan profit saja, tapi juga urusan benefit bekerja itu. Profit itu kan mencari eh, apa namanya gaji gitu ya, keuntungan. Tapi juga benefit. Apa benefit itu? Benefit itu adalah sesuatu yang sifatnya meta meta profit. Disebut sebagai apa tuh kepercayaan, kejujuran gitu ya. Itu modal gitu. Anda misalkan bekerja pengen kaya, Pak. Ya. Kemudian korupsi. Nah, dengan sikap korupsi itu profit dapat tapi benefit enggak gitu. Nah, itu belum bisa dikatakan insan kamil yang kayak gitu tuh. Ya, itu contoh dalam kehidupan kita suatu saat nanti. Maka pendidikan agama ini membantu kita ke arah sana. Nah, ini Allah itu menurunkan 2 ayat kepada manusia itu. Ayat kauniyah, ayat kauliyah. Yang tadi saya singgung. Ayat kauniyah itu berarti kita belajar dari aspek ilmu-ilmu umum, dari alam semesta. Ada juga ayat kauliyah belajar dari ilmu-ilmu teks. Ya, kalau ini kauniyah itu kontekstual, kalau kauliyah itu tekstual. Orang Barat menciptakan apa namanya alat-alat teknologi tepat guna itu kan dari ayat-ayat kauniyah. Meskipun orang Barat itu juga harus berterima kasih kepada orang Islam. Ya, seperti halnya yang menemukan alat optik pertama itu kan Ibnu Haytham. Harusnya lensa-lensa, teropong, ya, kaca pembesar, apalagi itu HP-HP gitu ya, kamera, alat optik itu letak dasarnya adalah orang Islam sebelum orang Barat itu. Itu ada dalam riwayat sejarah apa namanya dinasti Abbasiyah itu. Makanya kenapa orang Barat Eropa zaman dulu dikenal dengan abad Renaissance, abad Aufklärung gitu. Ya, abad Renaissance Aufklärung itulah abad di mana orang-orang Eropa berhasil mengambil ilmu Islam salah satunya. Kemudian dia kembangkan di negara mereka. Gitu. Jadi kalau hari ini Anda sebagai pakar mekatronika, pakar elektronika, pakar teknik mesin, belum disebut ilmuwan kalau hanya sebatas pakar di bidang itu saja. Kalau kita mau betul-betul disebut sebagai ilmuwan, berarti keduanya harus seimbang, kauniyah dan kauliyahnya. Sebagai muslim ya. Jadi kalau misalkan ada ahli di teknik mesin, juga harus ahli dalam konteks kauliyah, dalam agamanya. Kalau Anda ahli seorang mekatronika, juga harus ahli di bidang agama itu. Begitupun sebaliknya, orang yang ahli agama jangan kemudian apatis terhadap ilmu umum, ilmu kauniyah. Saya mah cukup belajar tajwid, Al-Quran, hadis aja deh gitu ya. Ngapain belajar ilmu ekonomi? Ngapain belajar ilmu kedokteran? Kalau sudah punya sikap semacam itu, ketinggalan gitu. Nah, belajar agama kita sekali lagi tidak monodisiplin, tapi sudah masuk ke dalam wilayah transdisiplin. Nah, ini urgensi kita yang lain ya, mendukung untuk menghindari sikap radikal ekstremis, sekuler liberal, global, multikulturalisme, kemudian krisis identitas digital. Nih, unik nih. Di sosmed kita ini banyak kan kita belajar agama ya. Orang banyak belajar agama itu dari sosial media. Ya.
dengan tingkat validitas guru yang nggak jelas gitu ya. Nah, banyak tuh kita mencari sumber pengetahuan agama dari internet, Google misalkan klik, tapi sanad keilmuannya nggak jelas, validitas keilmuannya nggak jelas gitu. Boleh kita ngambil sumber dari internet, tapi harus valid, sumbernya jelas gitu. Jangan asal comot kemudian kita telan bulat-bulat dalam pikiran kita, itu bahaya. Nah, itu generasi native native digital tuh kayak gitu. Hidup tanpa apa namanya akses dunia internet, galau gitu. Nah, ini dasar regulasi kita kenapa PAI di perguruan tinggi masih wajib dipelajari. Pertama, Undang-Undang Dasar 45. Itu diamanatkan dalam pasal 31 ayat 3 kita untuk apa? Sistem pendidikan kita harus bisa memperkuat iman dan takwa. Itu kata kata Undang-Undang 45. Belum lagi dalam Undang-Undang Sisdiknas yang sedang direvisi hari ini. Ya, dikatakan bahwa pendidikan nasional itu bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Belum lagi dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pendidikan agama wajib diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Makanya kenapa pendidikan agama itu wajib dipelajari di semua perguruan tinggi. Kemudian muncul tahun 2016 ada peraturan Permendikti nomor 44 tahun 2015. Di sana disebutkan bahwa PAI ditetapkan sebagai mata kuliah wajib kurikulum perguruan tinggi bersama mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris sudah tidak lagi menjadi mata kuliah wajib umum karena dianggap sudah apa namanya bisa dipelajari secara mandiri. Nah, ini kesimpulan kita. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari apa niatnya betul-betul karena semangat untuk belajarnya itu harus tinggi. Jadi jangan menganggap bahwa belajar agama itu ya buat apa gitu. Dari dulu saya belajar alif-alifan gitu ya. Dari dulu juga saya sholat Pak, ya sholat. Tapi sholatnya buat apa gitu? Berdampak tidak? Kalau kita sholat tapi tetap berbuat tidak baik, buat apa gitu? Makanya kenapa dalam sholat itu ayat-ayat tentang sholat itu selalu disandingkan dengan ayat-ayat sosial. Misalkan inna sholata anil fahsya iwal munkar. Itu sholat disandingkan dengan ayat sosial, dengan kalimat sosialnya. Ya, sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Belum lagi tentang misalkan apa zakat. Misalnya. Zakat juga disandingkan dengan ayat-ayat tentang sholat. Gitu. Banyak tuh ayat-ayat sholat selalu disandingkan dengan ayat-ayat sosial. Itu artinya apa? Sholat kita harus berdampak. Gitu. Jangan kemudian pengen dicap sebagai orang religius, rajin ibadah, tapi secara sosialnya tetap gak berdampak. Gitu. Makanya ada kalimat STMJ, ya, sholat terus maksiat jalan gitu ya. Bukan STMJ merek susu ya. Sholat terus maksiat jalan. Nah, ya ada orang yang sholat terus rajin sholatnya. Tapi setelah sosial maksiat dilakukan terus. Nah ini akibat apa? Akibat dari sholatnya ada yang keliru itu. Yang kayak gitu tuh. Makanya ayat-ayat tentang sholat Anda cek deh kalau nggak percaya. Setiap kita ketemu dengan kalimat as-sholah dalam Al-Quran, ayat berikutnya pasti tentang ayat sosial. Artinya bahwa sholat kita harus berdampak terhadap kehidupan sosial. Gitu. Kalau orang sholatnya benar, pasti kehidupan sosialnya benar. Gitu ya. Kalau kehidupan kita yang benar, berarti sholatnya ada yang nggak benar. Nah gitu. Itu apa tafsir dalam Al-Quran itu seperti itu. Itu saja barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Berarti minggu depan kelompok ini ya, kelompok satu presentasi ya, dan kelompok dua untuk pimpin tadarusnya terlebih dahulu. Gak ada yang mau dikomentari atau cukup?
Oke, kalau tidak ada mungkin kita tutup dengan kalam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak, Pak.